Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Setianti dari kelas E dengan NIM 23501911157 yang akan mempresentasikan PPT spektrofotometri UV visible. Yang pertama, ada prinsip dasar spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak visible. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis yaitu senyawa yang memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi UV visible. Penyerapan ini terjadi pada molekul yang memiliki kromofor atau gugus tak jenuh seperti ikatan rangkap 2, rangkap 3, atau gugus fungsi seperti coik berikatan rangkap 2 dengan O dan N berikatan rangkap 2 dengan N dan lain-lain. Atau ausokrom atau gugus fungsi yang meningkatkan intensitas serapan seperti OH dan NH2. Contoh senyawa adalah senyawa organik dengan ikatan rangkap terkonjugasi seperti senyawa kompleks logam transisi dan senyawa aromatik. Baik, yang pertama, orbital sigma. Orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Contohnya yang tertera pada gambar slide. Selanjutnya adalah orbital pi. Orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron pi. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Contohnya yang tertera pada slide. Selanjutnya orbital non-ikatan atau N. Jika dalam satu molekul, orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N. Atom pada molekul dan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Contohnya yang tertera pada slide. Faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama, sistem terkonjugasi. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi ke pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang lebih besar. Pelarut pada transisi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar, batokromik atau pergeseran merah. Pada transisi N ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih kecil, hypsokromik atau pergeseran biru. Yang ketiga, perpaduan kromofor atau ausokrom. Terjadinya gugus ausokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar. Pergeseran merah sama dengan pergeseran batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas efek hiperkromik. Yang terakhir, lingkungan elektrolit. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, interaksi antara orbital meningkat. Akibatnya, perbedaan energi orbital, molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah menjadi hypsokromik. Selanjutnya ada instrumentasi spektrum UV visible. Yang pertama ada sumber cahaya light source menghasilkan radiasi dengan rentang panjang gelombang yang mencakup daerah UV sekitar 200-400 dan visible 400-800. Yang kedua, monokromator memilih pita panjang gelombang sempit atau monokromatik dari radiasi polikromatik yang berasal dari sumber cahaya dan mengarahkannya ke sampel. Komponen yang meliputi, yang pertama ada entrance slit atau celah masuk, membatasi sinar dari sumber agar fokus. Yang kedua, dispersion device atau alat dispersi. Kisi difraksi atau grating atau prisma, memecah sinar polikromik menjadi panjang gelombang komponennya.
Yang ketiga ada exit slate, celah keluar, memilih pita panjang gelombang tertentu yang diinginkan untuk meneliti sampel. Yang ketiga, compartment sample, tempat meletakkan sampel atau cuvette. Cuvette biasanya terbuat dari kuarsa untuk UV atau kaca atau plastik untuk visible. Yang terakhir ada detektor, untuk mengukur intensitas radiasi yang diteruskan atau tidak diserap oleh sampel. Detektor mengubah energi radiasi yang jatuh padanya menjadi sinyal listrik yang proporsional. Selanjutnya, prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif dengan metode spektra UV-Vis. Analisis kualitatif yaitu setiap senyawa memiliki panjang gelombang maksimum serapan AMAX yang khas. Dengan mengukur spektrum serapan dan melihat posisi AMAX, kita mengetahui keberadaan atau jenis senyawa tersebut. Selanjutnya, analisis kuantitatif yaitu besarnya serapan cahaya sebanding dengan konsentrasi larutan sesuai hukum Lambert-Beer dengan rumus A sama dengan E dikali B dikali C. A absorbansi, E-nya koefisien absorptivitas molar, B-nya panjang lintasan cahaya, dan C konsentrasi. Absorbansi berbanding lurus dan konsentrasi, yaitu digunakan untuk pengukuran kadar zat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama ada metode sensitif dan akurat, yaitu spektrofotometri UV visible adalah teknik yang cukup sensitif untuk mendeteksi zat dalam konsentrasi rendah dan memberikan hasil kuantitatif yang akurat ketika mengikuti prosedur yang tepat atau terutama hukum Lambert-Beer. Yang kedua, mudah digunakan. Instrumentasinya relatif sederhana dan operasinya mudah dipelajari, menjadikannya metode rutin di banyak laboratorium. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, terbatas pada senyawa tertentu. Metode ini hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor atau gugus yang menyerap radiasi UV atau visible, atau gugus ausokrom, gugus yang mempengaruhi penyerapan kromofor. Senyawa yang tidak memiliki gugus ini tidak dapat dianalisis secara langsung tanpa derivatisasi. Yang terakhir, membutuhkan teknik khusus untuk campuran. Alat single beam umumnya cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal atau satu komponen. Untuk analisis sampel yang merupakan campuran, seringkali dibutuhkan teknik pemisahan pendahuluan atau seperti kromatografi atau teknik khusus dekonvolusi spektrum agar hasilnya akurat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.